Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-8 yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifak. Di pertemuan yang ketiga ini nanti Pak Guru akan gabungkan ya materi di pertemuan yang pertama dan yang kedua secara ringkas. Dan nanti ada ulangan harian untuk bab yang ke-8 atau bab yang ketiga di semester genap ini. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Baik, nanti akan Pak Guru terangkan secara singkat ya, karena kemarin kita sudah membahasnya secara detail. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kalian perhatikan kembali gambar berikut. Nah, ini ya. Kalian cermati kembali gambar berikut ini. Ini adalah gambar ilustrasi tentang riya dan nifak. Oke. Kali ini kita akan membahas riya. Ya, jadi kita akan bahas riya dulu, setelah itu nanti kita langsung lanjut ke nifak. Masih ingat ya riya ya, nanti kita akan bahas mulai dari pengertian riya, dalil tentang riya, macam-macam riya, bentuk-bentuk riya, dampak negatif riya, dan perilaku menghindari riya. Oke, perhatikan setelah tadi kalian mengamati gambar, ya tentu kalian akan bertanya dalam hati, apa itu riya? Bagaimana dampak yang ditimbulkan ya dari perbuatan riya ini? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian riya. Kalian perhatikan, masih ingat ya, riya ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Ya, pada intinya riya ini adalah perbuatan dalam rangka mencari perhatian orang lain untuk mendapatkan pujian, tidak semata-mata karena Allah. Oke? Untuk dalil riya kalian bisa lihat kembali dalam hadis riwayat Bukhari. Kemarin kita sudah membacanya ya, kalian cermati, silahkan kalian amati dengan baik. Oke, sudah ya anak-anak ya? Baik. Dalil ini menunjukkan bahwa riya ini adalah perbuatan yang tidak terpuji ya. Dia berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena mengharap pujian orang lain. Kita lanjut ya. Adapun macam-macam riya ini ada dua. Yang pertama adalah riya jali. Yang kedua, riya khafi. Ya. Masih ingat ya, apa itu riya jali? Oke, secara umum, riya jali ini adalah ibadah atau kebaikan yang disengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain. Nah, ini adalah riya jali. Oke. Yang kedua adalah riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Walaupun ya ibadahnya sembunyi-sembunyi, tapi dalam hatinya itu punya harapan agar orang lain memujinya. Ini adalah riya khafi. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Adapun bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini ada seorang yang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. Ya, seseorang menyumbang masjid
dengan tujuan untuk dipuji. Ini adalah bentuk riya. Yang kedua, contohnya adalah seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau sholat duhur dengan harapan supaya dapat nilai yang bagus dari gurunya. Ya, ini juga termasuk bagian dari riya. Jadi kalau kalian beribadah ya sudah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Bisa dimengerti? Kalau bisa, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan riya. Masih ingat ya anak-anak ya? Banyak sekali. Di antaranya adalah menghapus pahala amal kebaikan. Mendapat dosa besar karena riya termasuk bagian dari syirik ashor atau syirik kecil. Kemudian tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sangat berbahaya ternyata perbuatan riya. Makanya kita harus benar-benar hindari ya, jangan sampai kita lakukan atau terbersit dalam hati kita yang paling dalam ada riya. Karena riya ini sangat berbahaya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini adalah cara menghindari riya. Bagaimana? Yang pertama, itu kita harus melatih diri agar beramal secara ikhlas ya. Walaupun sebesar apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Kemudian berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata ya. Jadi kita sembunyikan amal kita benar-benar ya, karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian orang lain. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa materi riya sudah selesai. Kita akan masuk ke yang kedua, yaitu nifaq. Kalian perhatikan. Sebagaimana tadi Pak Karis sampaikan, Pak Guru hanya menjelaskan secara singkat ya, tidak secara detail. Karena kemarin kita sudah membahasnya. Yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah pengertian nifaq, jenis-jenis nifaq, bentuk-bentuk perilaku munafik, kemudian akibat perbuatan nifaq, dan juga cara menghindari nifaq. Kalian cermati peta konsep berikut ini ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menguasai apa yang akan kita bahas ini. Siap anak-anak? Oke, semangat terus ya. Jangan menyerah atau jangan malas. Oke? Ayo semangat. Kalian amati dulu gambar berikut ini. Nah, ya, ini adalah gambar orang yang munafik, bermuka dua, ya, di depan baik, di belakang menjelek-jelekkan. Ini adalah sikap munafik atau perbuatan nifaq. Orang yang nifaq disebut adalah orang munafik. Oke anak-anak semuanya, yang menjadi pertanyaan setelah kalian tadi mengamati gambar adalah apa yang dimaksud dengan nifaq, bagaimana agar kita terhindar dari sifat nifaq ya. Nanti kita akan bahas. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan yang pertama adalah pengertian nifaq. Secara bahasa, nifaq berasal dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus. Kemudian, ya, menurut istilah, nifaq ini adalah sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Kalian tahu ya, lubang tikus ya, antara tempat masuk dan keluarnya itu tidak jelas. Ya, dari mana lika-liku terus ya, tidak bisa diketahui antara yang diucapkan dan yang diperbuat itu berbeda. Ini adalah nifaq. Baik, selanjutnya dalil tentang nifaq kalian bisa lihat kembali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Oke, Pak Guru bacakan artinya ya, karena kemarin kita sudah membacanya. Perhatikan,
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Ya, ini adalah sifat munafik, ya, atau perbuatan nifak. Antara yang diucapkan dan perbuatannya itu tidak sama. Apa yang di lisan dan di hatinya tidak sama. Oke ya anak-anak ya, itu adalah dalil tentang nifak. Kemudian macam-macam nifak ini ada dua, masih ingat? Oke, yang pertama adalah nifak i'tiqadi, yaitu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, sedekah, dan beramal soleh, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Ini nifak i'tiqadi. Yang kedua, nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ya. Jadi nifak amali ini adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Bisa dipahami? Oke. Nah, dalil tentang tanda-tanda orang yang munafik bisa kalian lihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian dari nifak amali. Mari kita baca bersama. Ayatul munafiqina salasun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, bentuk dan contoh perbuatan munafik apa saja? Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Sering sekali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Kemudian ragu terhadap ajaran kebenaran Islam. Ini adalah bagian dari bentuk kemunafikan. Oke anak-anak, yang keempat adalah akibat buruk sifat nifak. Apa saja? Yang pertama adalah bagi diri sendiri, yaitu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Ya. Kemudian dampak negatif bagi orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya permusuhan tentunya ya. Membuka peluang munculnya kebencian atau permusuhan. Kemudian mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ini adalah perbuatan nifak. Nah, adapun upaya menghindari sifat nifak ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik itu sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Jadi ini adalah upaya untuk menghindari sikap nifak. Kita harus senantiasa menyadari bahwa nifak ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan tentu akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Makanya harus benar-benar dihindari.
Baik anak-anak semuanya, setelah tadi kalian menyimak penjelasan dari Pak Guru dari awal sampai akhir, sekarang silahkan kalian kerjakan soal ulangan harian bab yang ketiga. Siap ya? Oke, silahkan kalian baca soalnya. Pak Guru kasih kesempatan. Silahkan. Kalau videonya terlalu cepat, nanti bisa kalian hentikan dulu ya untuk membaca soalnya. Pak Guru lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, silahkan kalian pilih jawaban yang paling benar antara A, B, C, atau D. Ya, ini nomor 7 dan nomor 8. Silahkan kalian baca. Kalau butuh waktu panjang, kalian bisa hentikan dulu videonya. Ya, dan yang terakhir adalah nomor 9 dan 10. Silahkan kalian baca dan pilihlah jawaban yang paling benar. Baik anak-anak, sudah semuanya? Kalau sudah, Pak Guru lanjutkan. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Adapun soal latihan atau soal ulangan harian bab yang ke-8 atau bab yang ketiga ini silahkan kalian kerjakan ya, dan nanti hasilnya dikirim ke Pak Guru tentunya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.